Halo, Sobat Energi Talk Indonesia. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan siap menyimak topik seru kali ini. Kita akan membahas isu global yang lagi panas, yaitu konflik Iran-Israel. Bukan cuma bikin dunia was-was, konflik ini punya efek domino besar, terutama buat pasar energi dan ekonomi Indonesia. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk, kita ulas bareng dengan gaya yang asik tapi tetap informatif. Konflik antara Iran dan Israel bukan barang baru, tapi belakangan ini situasinya makin memanas. Semuanya berpuncak pada April 2024, ketika Iran meluncurkan serangan rudal dan drone ke Israel sebagai balasan atas serangan Israel ke fasilitas militer dan tokoh penting Iran. Puncaknya, pada 13 Juni 2025, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran bertajuk Rising Lion ke Tehran, menargetkan fasilitas nuklir utama di Natanz dan menyebabkan kematian sejumlah ilmuwan serta perwira militer Iran. Israel beralasan serangan ini sebagai langkah preventif, karena Iran diduga melanggar kesepakatan nuklir JCPOA dengan mengaya uranium hingga 60%, hampir setara kualitas senjata nuklir. Iran gak tinggal diam. Dalam hitungan hari, mereka membalas dengan serangan rudal, dan Israel kembali menyerang lebih dari 100 titik strategis, termasuk markas Kementerian Pertahanan Iran. Bahkan, Amerika Serikat ikut terlibat dengan menyerang 3 fasilitas nuklir Iran. Jika Selat Hormuz, jalur kunci yang mengalirkan 17-19 juta barel minyak per hari, ditutup. Ini bukan cuma soal minyak, tapi stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. Sobat, tahu nggak, Selat Hormuz itu ibarat pembuluh darah minyak dunia. Sekitar 20% perdagangan minyak global lewat sini, menyuplai negara-negara besar seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Eropa. Kalau selat ini terganggu, dampaknya luar biasa. Harga minyak Brent futures sempat melonjak ke 71 hingga 77 US dollar per barel saat konflik memuncak, sebelum stabil kembali di 67 US dollar setelah gencatan senjata. Tapi, kalau selat ini benar-benar ditutup, prediksi Bloomberg Economics bilang harga minyak bisa tembus 130 US dollar per barel. Bukan cuma harga minyak yang bikin pusing. Biaya angkut atau freight cost dan premi asuransi maritim juga melonjak karena risiko di Selat Hormuz. Meski ada jalur alternatif seperti pipa East-West Petroline di Arab Saudi, 5 juta barel per hari, atau pipa Habshan Fujairah di Uni Emirat Arab, 1,5 juta barel per hari, kapasitasnya jauh dari cukup untuk gantikan Selat Hormuz. Akibatnya, pasar global panik, dan rantai pasok energi terganggu. Konflik ini nggak cuma soal Iran dan Israel, tapi juga menyeret pemain besar lain. Amerika Serikat, sekutu Israel, mengerahkan kapal induk USS Nimitz ke Timur Tengah sebagai sinyal kesiapan. Rusia, di sisi lain, memperingatkan Amerika Serikat agar tidak menyerang Iran, karena bisa memicu perang lebih luas. Tiongkok, meski low profile, kemungkinan jadi pendukung ekonomi politik Iran. Eropa dan Tiongkok jadi dua wilayah yang paling rentan. Eropa, yang sudah kehilangan pasokan minyak dan gas murah dari Rusia akibat sanksi perang Ukraina, kini bergantung pada Selat Hormuz untuk 18% minyak dan 15% LNG-nya. Kalau selat ini terblokir, Eropa bakal kesulitan besar, dan satu-satunya pilihan mereka adalah beralih ke Amerika Serikat. Tiongkok juga kena imbas, karena 50% minyak dan 12% LNG-nya lewat Selat Hormuz. Tapi, Tiongkok punya cadangan dari Rusia dan jalur pipa darat, jadi dampaknya nggak seberat Eropa. Jadi, kalau selat ini beneran ditutup, Eropa bakal lebih sakit ketimbang Tiongkok. Dan Amerika Serikat mereka justru bisa untung karena Eropa bakal makin bergantung pada mereka. Pada tanggal 23 Juni, Amerika Serikat secara resmi mengumumkan bahwa telah tercapai gencatan senjata di kawasan konflik, sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan dan mendorong dimulainya proses diplomatik yang lebih konstruktif. Pernyataan ini disampaikan melalui juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang menyebut bahwa kedua pihak telah menyetujui penghentian sementara serangan bersenjata di garis depan. Namun, pengumuman tersebut langsung dibantah oleh pihak Iran. Pemerintah Iran menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan apapun terkait gencatan senjata, dan menyebut pernyataan dari Washington sebagai tindakan sepihak yang tidak memiliki dasar dalam kenyataan lapangan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam konferensi persnya di Teheran, menyatakan dengan tegas, "Kami tidak mengakui adanya gencatan senjata seperti yang diumumkan oleh pihak Amerika." Pernyataan tersebut adalah keputusan sepihak yang tidak dibicarakan, disepakati, atau dinegosiasikan bersama. Ini lebih merupakan langkah propaganda politik daripada langkah menuju perdamaian sejati.
Arakci juga menambahkan bahwa Iran hanya akan mengakui gencatan senjata jika melalui jalur diplomatik yang sah, transparan, dan melibatkan semua pihak secara adil. Ia menyayangkan sikap sepihak Amerika yang dianggapnya justru memperkeruh situasi ketimbang menyelesaikan masalah. Situasi ini memunculkan ketidakjelasan di mata komunitas internasional mengenai status sebenarnya di lapangan. Meski demikian, sebagian pihak tetap melihat pernyataan gencatan senjata ini, meski ditolak Iran, sebagai sinyal awal bahwa ada ruang yang dapat dijajaki menuju penyelesaian damai jika diplomasi dilakukan dengan jujur dan inklusif. Lalu, apa hubungannya dengan Indonesia? Sebagai negara yang masih impor minyak, kita kena imbas langsung. Apa saja? Pertama, harga minyak meroket. Kenaikan harga minyak dunia bikin pemerintah kelimpungan. Kalau harga minyak tembus $130 per barel, APBN kita yang nargetin harga di bawah $95 bakal jebol. Subsidi BBM dan listrik bakal membengkak, dan anggaran untuk program lain bisa terpangkas. Kedua, BBM non-subsidi naik. Kalau subsidi nggak kuat nahan, harga BBM non-subsidi bakal melambung. Ini bikin biaya transportasi dan logistik naik, yang akhirnya ngefek ke harga barang sehari-hari. Dompet kita bisa makin tipis. Ketiga, rupiah tertekan. Ketidakpastian global bikin investor lari ke dolar Amerika Serikat, melemahkan rupiah. Cadangan devisa kita juga bisa terkuras, bikin ekonomi makin berat. Keempat, rantai pasok terganggu. Indonesia yang impor bahan baku, termasuk untuk energi, bakal kesulitan kalau distribusi global kacau. Produksi dalam negeri pun bisa tersendat. Tenang sobat, pemerintah Indonesia nggak tinggal diam. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia siap intervensi di pasar falas dan atur suku bunga untuk jaga stabilitas. Tapi, langkah jangka panjang jauh lebih penting. 1. Percepat transisi ke energi terbarukan. Konflik ini jadi alarm buat kurangi ketergantungan pada minyak impor. Dengan kembangkan energi surya, angin, dan air, kita bisa bikin energi nasional lebih mandiri dan tahan banting. 2. Bangun kilang dan diversifikasi sumber energi. Tambah kapasitas kilang dalam negeri dan cari sumber energi alternatif biar nggak terlalu bergantung pada impor. Ini kunci ketahanan energi kita. 3. Diplomasi damai. Indonesia konsisten dukung Palestina dan nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi kita harus tetap mainkan diplomasi berbasis perdamaian. Jaga rantai pasok global dan fokus tingkatkan daya beli masyarakat harus jadi prioritas. 4. Pemantauan dan mitigasi risiko. Pemerintah perlu pantau harga minyak dan biaya logistik secara rutin. Rencana mitigasi seperti diversifikasi impor dan optimalisasi kilang juga wajib disiapkan. Jadilah pejuang energi cerdas. Konflik Iran-Israel ini bukan cuma drama geopolitik, tapi juga pengingat buat kita semua. Ketahanan energi itu penting banget. Dengan langkah cerdas, Indonesia bisa tetap kuat di tengah badai global. Gimana pendapat kalian, sobat? Share di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin notifikasi biar nggak ketinggalan update seru dari kami. Salam pejuang energi, sampai jumpa di video berikutnya.